Ya, terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya kepada saya untuk memandu webinar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Kali ini Salimah secara keseluruhan membawa tema keluarga adalah pondasi terkuat pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Senang rasanya kami Departemen Pendidikan dan Pelatihan PW Salimah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kembali webinar keluarga yang kali ini berjudul Aplikasi Pendidikan Berbasis Fitrah di Era Pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rashidah Charum, SPC, MPC. Bu, maaf Bu, suaranya kemut. Baik, iya. Tadi saya sudah sampaikan dua narasumbernya, Teh? Sudah? Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf buat semuanya. Ya, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Ibu Rashidah Charum. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dan kita saksikan bersama profil beliau. Ya, beliau merupakan psikolog, konselor, narasumber parenting, konsultan pendidikan, dan penggiat pendidikan akil balik. Subhanallah, ya luar biasa sekali. Semoga kita mendapat warisan yang banyak dari Ibu Rashidah Charum ini ya. Juga Ibu juga mudah-mudahan bisa memberikan banyak ilmu-ilmunya kepada kami semua. Dan beliau juga merupakan pengurus Salimah Jawa Barat di bidang SDM. Betul ya, Bu? Betul. Baik, kepada Ibu Rashidah Charum, saya berikan waktu 45 menit dan waktu kami persilahkan. Iya, izin share dulu ya. Izin share ya. Jadi ya, sebentar. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahu azim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji bagi Allah karena hari ini kita bisa bersua ya. Bersua dalam pertemuan-pertemuan yang insya Allah untuk saling bertausiah, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi kehidupannya. Mohon maaf ya, ini aduh. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya diminta untuk sharing tentang bagaimana aplikasi pendidikan berbasis fitrah di era pandemi. Kenapa ini penting untuk kita bahas gitu ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Kenapa ini penting tadi ya? Pertama, karena ternyata banyaknya kajian-kajian tentang parenting yang berbasis dari berbagai macam sudut pandang ternyata memunculkan adanya kebingungan ilmu, bukan ketidaktahuan ilmu ya, tapi kebingungan ilmu ya, confusing knowledge gitu ya, kebingungan ilmu. Jadi seringkali kadang saya dengar gitu ya orang tua yang
mengatakan gitu ya, gimana sih kok saya bingung gitu, ahli ini mengatakan ini, ahli ini mengatakan itu gitu ya. Ya, itu satu. Kemudian dua, bahwa pandangan-pandangan dari berbagai macam para, ya setidaknya itu adalah pakar ya, tinjauannya tentu saja dari bidang kajiannya, maka tidak memandang manusia secara utuh, seperti lahirnya teori behaviorisme, teori kemudian apa namanya humanisme, kita humanistik ya, bahkan kemudian teori-teori yang lain gitu. Kalau memandang manusia secara tidak utuh gitu ya, maka kemudian dalam aplikasinya pun akan banyak kekurangan. Contohnya pakar yang mengatakan bahwa memandang bahwa manusia itu adalah tabula rasa. Manusia karena manusia tabula rasa, maka aplikasi dalam pendidikannya di drill gitu ya, di feeling gitu ya, diisi gitu semuanya gitu ya, sehingga kadang banyak diisi berbagai macam ilmu, tapi ternyata tidak sampai pada sebuah kompetensi ya, kompetensi tertentu gitu yang bisa menjadikan solusi gitu ya, atau sumbangsih gitu ya dalam kehidupannya dia. Karena anak-anak kita ini kan sesungguhnya adalah halifatu wa fil ard ya. Jadi anak-anak kita sesungguhnya itu. Kemudian saya berbicara dengan basicnya lagi. Jadi itu ya. Jadi makanya kemudian yang paling kemudian bahwa dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia tentu gitu ya, tentu bahwa pandangannya secara holistik, karena manusia tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya, sisi ruhi, sisi fisik, sisi afek gitu ya, sisi kemudian sosial. Maka sesungguhnya gitu ya, kalau kita berbicara gitu ya, pandemi ini maka sesungguhnya saat kembali kepada fitrah. Ya, kenapa saat kembali kepada fitrah? Karena sesungguhnya di pandemi ini kemudian ada sebuah momen di mana kemudian kalau kita berbicara tentang fitrah, momen di mana kemudian ternyata bahwa sang pemilik kekuatan besar adalah yang mengatur alam semesta ini gitu ya. Kembali kepada apa yang telah diajarkan, apa yang telah kemudian disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian apa yang telah diturunkan untuk menjadi panduan kita. Itu adalah hal yang memang seharusnya gitu. Memang hal yang sangat pas karena Allah yang menurunkan kita gitu ya. Dan Allah pula yang kemudian aturan-aturan yang diturunkan Allah itu tentu yang pas gitu buat kita semua. Jadi kenapa dikatakan saat kembali kepada fitrah pandemi ini gitu. Kemudian dengan pendampingan akhirnya kemudian adanya pembatasan berkumpul, pembatasan banyak berkumpul, adanya social distancing, adanya kemudian terutama social distancing ya. Kemudian membuat kita lebih banyak di rumah, stay at home gitu ya. Dalam pendidikan efeknya adalah adanya PJJ gitu ya. Nah, banyak kasus yang mampir ke kantor saya yang saya tangani bahwa orang tua yang merasa kelelahan gitu ya, merasa kemudian capek luar biasa ya, sehingga seolah-olah itu pandemi ini malah membuat mereka lebih repot, mereka kemudian lebih ini, padahal gitu ya, dalam pandemi ini sesungguhnya bonding seorang anak gitu, atau bonding anak-anak dengan orang tuanya akan lebih intens gitu, dan lebih kualitatif gitu ya. Kenapa? Karena dengan kemudian adanya pembatasan sosial, kemudian lebih banyak kemudian diminta kemudian di rumah, segala pusat kegiatan pembelajaran itu akan berbasis di rumah. Maka orang tua juga akan kembali lagi kepada fungsi awal sebagai madrasatul ula gitu ya. Sebagai kalau rumah sebagai madrasatul, sebagai tempat sekolah pertama, para guru-guru adalah orang tua adalah guru-guru utama dan pertamanya gitu. Nah, kembali kepada itu. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, selain pandemi ini, kita juga sedang menghadapi berbagai macam krisis. Ya. Krisis spiritual ya, semakin kemudian muncul berbagai macam permasalahannya di seputar itu juga ya. Dalam hal pemahaman, kemudian bahkan debating yang berujung pangkal, bahkan kemudian mulai jauhnya anak-anak
pemuda, bukan anak-anak akil balik ya, notabene pemuda harapan masa depan kita gitu ya, jauh dari agama karena teralihkan ke yang lain. Krisis knowledge, ilmu pengetahuan. Saya karena waktunya 40 menit ya, saya biasanya ini materi ini dua sesi gitu ya. Saya perkuik aja ya. Krisis pengetahuan, banyak pengetahuan yang berudar yang tidak menjadikan manusia itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin mengingkari. Krisis keluarga ya. Rilis terbaru dari data-data yang didapatkan bahwa dalam satu hari di Indonesia itu terjadi 50 perceraian. Ya, jadi 1 tahun kira-kira berapa? Ya. Krisis human nature gitu ya. Krisis kepemimpinan. Krisis sosial itu dengan nauzubillah ya, penyakit sosial yang mulai banyak ya. Berseliwerannya semakin banyaknya, semakin masifnya gerakan LGBT yang memasuki juga kampus-kampus, krisis alam semesta gitu ya, penggundulan hutan, pemanfaatan yang tanpa batas dan sebagainya. Ya. Maka kemudian situasi-situasi ini terutama adalah pandemi menjadikan kita untuk ya sampai kemudian ada istilah back to normal sebetulnya, back to normal. Ya bukan new normal sebetulnya, back to normal. Ya, atau stable normal, normal yang stable gitu ya. Nah, back to normal sesungguhnya bukan new, bukan hal yang baru, tapi ketika kita back to normal sesungguhnya kita back to the real. Dan itu berarti back to fitrah. Ya, back to the nature, ke alami gitu ya. Alami apa? Alami sebagai manusia gitu ya. Alami sebagai manusia bahwa manusia itu adalah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagai khalifatullah fil ardh, maka kemudian bersamanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat ilmu. Perangkat ilmu ya. Maka kemudian Allah ya, karena apa? Perangkat ilmu itu untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardh, maka Allah berikan 8 fitrah. Ada fitrah bakat, ada fitrah ya, terutama fitrah keimanan yang pertama ya. Ada kemudian fitrah dan fitrah-fitrah yang lain gitu ya. Ada 8 nanti akan kita kenali. Ya, back to real, back to family, bahwa family itu adalah merupakan apa namanya? Jadi kalau ibarat sebuah wadah, maka kemudian family ini ibaratnya juga dia sebagai benteng peradaban. Mohon maaf, benteng peradaban. Keluarga ini adalah benteng peradaban. Karena pendidikan itu, kita mendidik anak itu juga bukan kemudian uji coba seperti di laboratorium, tidak. Tapi kemudian melalui pendidikan, basicnya itu di rumah gitu ya, di rumah. Kemudian kembali lagi kepada realnya bahwa pada orang tua adalah khalifatullah fit tarbiyah. Parent. Orang tua itu adalah khalifah Allah di dalam hal mendidik anak-anaknya, yang paling jago, yang paling hebat, yang paling mengerti, yang paling memahami ya tentang anak-anaknya dan bagaimana menumbuh kembangkan mereka, membersamainya di dalam kehidupannya tentu adalah orang tuanya. Ya, maka kemudian setiap ayah dan bunda saat dipersatukan di dalam sebuah rumah tangga, maka Allah sudah berikan kepada mereka juga masing-masing modalitas. Apa sesungguhnya peran yang bisa dijalankan ayah dengan supplier maskulinitasnya gitu ya, peran yang kemudian tepat dijalankan oleh ibu sebagai yang memiliki supplier feminitasnya, yang ketika kemudian bersatu itu menjadi bersinergi menjadi sesuatu yang utuh. Saat anak kita menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang pemimpin yang tegas, tapi juga pemimpin yang empatik, yang peduli. Kenapa? Kalau pemimpin tegas tapi tidak peduli, maka akan muncul Hitler gitu ya. Hitler baru ya. Baik kepada kehidupan real ya, tentang kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu bisa diraih saat kemudian ternyata ya keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya gitu ya. Ya ayah ya, terutama dikomandoi oleh ayah dan bundanya, mengantar anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang apa namanya, pribadi-pribadi akil balik, di mana pribadi itu adalah pribadi yang siap menunaikan amanah Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Karena nanti pribadi akil balik itu nanti adalah dia akan kaya akan produktivitas, kaya akan amal karena produktif gitu ya. Karena kemudian orang tua sudah mengantarkan ke sana. Kemudian back to real juga di sini malah kemudian dikatakan bagaimana kemudian memfungsikan gitu ya lingkungan desa-desa gitu ya
sebagai kemudian supporting untuk itu. Ada beberapa fakta sih memang di desa-desa itu juga ternyata ada ketika kemarin ke Jawa itu seolah-olah seperti nggak ada pandemi gitu ya. Mungkin karena kesederhanaan dalam hidupnya, aktivitasnya dan sebagainya, Allah alam. Ya, saya tidak menerangkan panjang lebar. Baik, saya skip aja karena ini butuh detail gitu. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Tidak hanya kasus-kasus yang tadi, kita juga dihadapkan pada fakta-fakta yang mencengangkan. Di mana fakta sekarang ya, kalau saya berbicara tentang pendidikan akil balik ya, di Ramadan ini secara berseri juga diminta itu. Ya, fakta-fakta yang kemudian dihadapi oleh para anak-anak kita yang memasuki usia akil balik ya, para pemuda-pemudi kita yang merupakan aset yang sesungguhnya harusnya 2037 menjadikan kita memiliki bonus demografi, maka kesejahteraan bahkan bukan kemungkinan lagi balatun thayyibatun warabun ghafur itu Indonesia bisa dicapai karena para pemudanya adalah pemuda akil balik, pemuda yang kemudian bertanggung jawab, pemuda yang kemudian produktif dalam karya pemudahan yang menjadi problem solver bukan problem maker gitu ya. Karena mereka ya terhindar dari hal ini. Kenapa? Karena fakta sekarang kalau kita berbicara kasus negatif pada penggunaan remaja apalagi gitu ya. Para pemuda-pemuda ini ya yang akil balik ini, maka identiknya mereka adalah petaka ya. Dan kasus-kasus ini gitu ya dari porn ya, free sex, ya, tawuran gitu ya, semakin banyak, semakin meningkat. Ya. Saya aktif di ya pernah masih sampai sekarang masih membantu jadi konselor ya di Puspaga, di rumah juga gitu ya. Kemudian pengalaman di P2TP2 Provinsi Jabar, kasus-kasus seperti ini hampir dalam satu bulan itu bisa 3 atau 4 gitu ya mengunjungi seorang psikolog gitu ya, apalagi dengan adanya berapa psikolog gitu ya, bahkan konselor teman-teman juga gitu ya, seperti itu. Jadi ayah bunda, nah inilah 8 fitrah. Baik, saya belum sampai kepada nanti aplikasi, saya masih ini kan tentang latar belakangnya. Nah ini latar belakang ya fitrah-fitrah ya yang tidak terstimulasi secara tepat, yang tidak kemudian terstimulasi karena abainya sang ayah dan lebihnya sang ibu di dalam pengasuhan, maka memunculkan berbagai macam permasalahan. Ya. Nah, fitrah anak ini 8. Nah ini ya Masya Allah ya, Subhanallah bukan masalah ya tentang bagi ini. Ya ini 8 dampak ini semakin banyak ya, dan membuat seringkali para orang tua menjerit gitu ya ketika mereka datang kepada saya, ibu saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena saya seperti sudah kehilangan bagaimana caranya. Kadang bahkan berkomunikasi dengan suaminya itu juga sebuah kesalahan untuk bekerja sama mengatasi permasalahan. Ini ada sebuah kasus yang menarik. Ya, seperti yang kayak kemarin saya posting di FB saya tentang kasus-kasus incest ya, yang na'udzubillah ya, yang sudah mulai juga marak. Masalahnya itu sudah memasuki di rumah tangga muslim. Ya, ini keluhan dari seorang ibu ya. Ya, kenapa kok bisa ya disekolahin di full day dari TK sampai SMA ya, ketika masuk kuliah gitu jadi pengikut ya, terkena ya, jadi korban jadi pelaku ya. Oke. Mohon izin sebentar, boleh dikeraskan lagi suaranya? Oh gitu. Ya. Kurang pas ya? Ya. Dengan PowerPoint-nya Bu, PowerPoint-nya belum muncul ya? Oh, PowerPoint-nya belum muncul? Ya, belum ya. muncul. Waduh, berarti saya udah dulu ya. Oke. Dari tadi belum muncul? Belum. Allahu Akbar, kenapa nggak bilang? Kirain tadi masih prolog. Atau mungkin Ibu bisa kirim juga ke Iya, bisa menyusul. Nabila. Oke. Nanti ditampilkan oleh operator. Teh Nabila aja Bu Ida. Iya. Oh iya. Ya. Tolong suaranya ditambah Bu ya. Oke. Terima kasih. Udah di itu loh, udah di ya. Ini harusnya di sini ya, di sini ya.
sorry. Oke, sudahlah nanti ya. Oke, aku terangkan dulu ya. Padahal udah disiapin loh. Iya, dilanjut saja Bu, dilanjut saja dulu. Dibantu Nabil. Sorry. Oke. Baik. Jadi kalau saya muncul ya ininya ya. Gambar Ibu muncul, suaranya juga alhamdulillah sudah keras. Baik. Kemudian akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Ya. Dari permasalahan-permasalahan tadi, ya, kalau kita memakai kemudian teori-teori atau kemudian terapi-terapi gitu ya. Dari berbagai macam pandangan tentu akan berbeda-beda gitu ya. Hasilnya pun kemudian akan berbeda-beda. Kenapa kemudian kita berbicara tentang kemudian fitrah based education ya, bahwa pendidikan berbasis kepada fitrah, dari mana asalnya gitu. Tadi dalam apa yang dibaca oleh Bu Wiwi gitu ya, ketua Salimah kita gitu ya, tentang fitrah itu la tabdila li khalqillah. Ya, bahwa fitrah tawahi ala nas ya, bahwa itu sudah diinstal gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menginstal 8 fitrah pada anak-anak kita. Yang itu menjadi modalitas untuk memenuhi tugas mereka menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Nah, itu ya. Karena nggak akan mungkin ketika Allah kemudian jadikan manusia ditugasi untuk menjadi khalifah di atas muka bumi tanpa diberikan modal. Dari mana itu? Kita bermula ya dari kemudian namanya the day of Alastu. The day of Alastu itu ya di dalam surat apa? Surat berapa itu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian sang jabang bayi mengatakan betul. Ya, calon bayi bahkan belum jabang bayi. Betul. Syahidna, kami mempersaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan. The day of Alastu ini ada di dalam surat apa? Surat 17 ya? Ya. Surat 17 ya, ayat 70. Al-A'raf. Iya, Al-A'raf ayat 73 kalau nggak salah ya. Sekitar 72. 72. Para pakar ya bahwa ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pakar mengatakan bahwa kenapa disebut the day of Alastu? Karena pada hari itu ya di saat kemudian ya memasuki usia, kan dalam hadis dikatakan bahwa sudah ditentukan tentang kelahirannya, kematiannya, kemudian tentang takdirnya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Maka di sana ternyata kemudian sang jaba bayi ini saat masuki kehamilan, masuki usia 4 bulan gitu ya. Diambillah perjanjian sang jabang bayi ini, sang calonnya, karena anak-anak kita adalah calon khalifah Allah di atas muka bumi gitu ya. Diambil ya persaksian, diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sang jabang bayi ini yang belum berwujud ya, belum berwujud manusia utuh gitu misalnya seperti kita ya yang bisa berbicara, karena bicaranya anak-anak kita juga mulai usia-usia 1,5 tahun ya atau 2 tahun gitu ya, bisa menjawab qalu bala syahidna, betul aku bersaksi bahwa aku adalah Tuhan, aku akan mempersaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Jadi para pakar diantaranya para ulama menegaskan bahwa pada hari itu ada sebuah doktrin al-misak ya, al-misak sumpah atau hari Alastu ya. Ya, apa dikatakan doktrin Alastu? Doktrin yang mengawal perjanjian antara Allah dan manusia. Ya. Dari prakeberadaan, dari sebelum dia lahir, ketika manusia berada dalam bentuk jiwa mereka. Ternyata ada 3 elemen yang telah kemudian Allah ya, doktrinkan kepada kita gitu ya. Bukan didoktrinkan, kenalkan kepada kita ya. Dan kita juga mempersaksikan bahwa itu adalah benar, sodaqah gitu ya, benar bahwa seperti itu adalah pertama apa? Ya, tentang God, tentang Allah. Jadi yang memberitahukan kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah kita adalah Allah di dalam ayat ini. Tadi dikatakan yang diberitahukan itu apa? Bahwa kita itu sudah diinstal keyakinan, ketundukan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan
Nah, adalah yang pertama adalah God, Tuhan. Ya. Makanya kalau dikatakan oleh John Locke mengatakan bahwa bayi itu dilahirkan itu tabula rasa, kosong gitu, seperti seperti kertas kosong, tergantung orang tuanya menulis salah. Anak-anak kita ketika lahir sudah ada given, sudah diinstal gitu ya. Jadi yang bahkan di dalam Al-Asr kenapa fitrah, karena di situ la tabdila li khalqillah di ayat yang lain. Yang kedua adalah human nature. Human nature itu apa? Human nature itu fitrah. Bahwa anak-anak kita itu memiliki fitrah. Fitrah itu apa? Cenderung tunduk kepada kebaikan. Ya tadi diceritakan oleh Bu Eli, fitrahnya kemudian bergerak, fitrahnya itu makanan-makanan yang halal, yang alami. Kenapa kemudian orang tuanya ketika dia kemudian lahir dimakani yang kemudian transgenik, makanannya itu yang instan dengan alasan kesibukan orang tua gitu ya. Jadi ketika kemudian mereka sakit, siapa yang salah? Karena mereka tidak berbasis fitrah lagi gitu ya, tidak mengikuti fitrahnya lagi. Anak-anak memang senang bergerak saat kemudian ternyata mereka dibatasi geraknya dengan alasan biar nggak jatuh karena jidatnya hitam-hitam, maka kemudian mereka jadi mager. Maka saat mager itu bahkan dalam sekolah pun nanti akan menjadi masalah, ya. Learning difficulties itu muncul dari sana. Bahkan kemudian ya sekarang kalau kita cermati ya banyak anak-anak yang mager, ya. Udah usianya 18 tahun segala macam justru nggak berkarya atau terlibat di dalam memberikan sumbangsi terbaik gitu ya di masyarakatnya. Dan yang ketiga ya di doktrin Al-Asr itu ternyata ada elemen penting yang Allah berikan kepada manusia adalah bahwa knowledge ya. Knowledge itu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada satupun anak-anak kita yang dilahirkan dalam kondisi bodoh, tidak ada. Nggak ada fitrah bodoh. Memang dasarnya bodoh, enggak. Yang ada adalah kabehnya orang tua untuk menumbuh kembangkan curiosity-nya gitu, rasa ingin tahunya gitu. Ya. Jadi anak-anak kita itu gitu ya punya kemampuan itu gitu. Kemampuan kemudian untuk memahami. Makanya Al-Qur'an seringkali jadi afala yatafakkarun, afala yatadabbarun itu kan tingnya. Kalau berbicara ilmu pengetahuannya berarti kan kemudian ilmu ya. Ilmu untuk memahami ilmu ya. Kemudian bisa kemudian mengupdate ilmu, bisa kemudian bisa juga mengembangkan ilmu itu ya. Nah, itu baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah ya. Tadi ya ilmu ya, dan sebagainya. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita berbicara fitrah ya. Fitrah itu ditumbuhkan. Fitrah itu adalah fitrah al-ghariza, fitrah yang ada yang Allah install pada diri anak-anak kita ketika lahir di atas muka bumi, ketika dihadirkan di atas muka bumi, adalah fitrah al-ghariza. Ya, fitrah al-ghariza ini berarti harus ditumbuhkan karena dia ada bersama dengan kelahiran. Ya. Kemudian Allah tumbuhkan ya, tadi terkait dengan pengetahuan itu apa? Satunya lagi adalah Allah turunkan kitab Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat di antaranya dalam surat Asy-Syaff gitu ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida di ayat yang lain walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Bil huda wa dinil haqq. Al huda yang dimaksud adalah kitab Allah. Ya. Ya. Jadi matching gitu ya. Antara fitrah yang Allah bekalkan pada diri anak-anak kita yaitu fitrah belajar, fitrah minat, fitrah kemudian seksual gitu ya. Fitrah seksualnya apa? Enggak ada satupun anak-anak ya. Anak-anak dilahirkan di atas muka bumi dalam kondisi memiliki jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan, enggak ada. Karena Allah tegaskan yang namanya seks itu ya, jenis kelamin itu ya hanya dua, laki-laki atau perempuan. Ya. Kesesatan aja tadi ya, adanya pendapat-pendapat yang dikuatkan, penyimpangan karena tidak sesuai dengan ininya ya, karena panduannya bukan kitab Allah, panduannya nggak cocok ya, akhirnya kemudian nggak match gitu ya. Ya. Jadi antara fitrah yang Allah bekalkan dengan kemudian tadi knowledge, jadi panduan knowledge itu apa sumbernya? Kalau kita berbicara knowledge, sumbernya kita bawa, ya.
maka kita buah ini mendirect, mengarahkan dan kemudian juga memandu ya bagaimana fitrah-fitrah ini ditumbuh kembangkan. Maka kemudian dalam fitrah based education bahwa pendidikan bukanlah kemudian bukan proses outset in tapi inset out. Mohon maaf. Jadi pendidikan ya, parentingan, kepengasuhan itu adalah proses inset out bukan outset in. Ya, menumbuh ya, mengasah ya, membangkitkan fitrah-fitrah yang Allah telah bekalkan kepada anak-anak kita yang telah install. Ya, bukan kemudian memasukkan gitu ya, hal-hal yang dari luar itu ke dalam diri anak kita. Jadi ibarat HP itu kan banyak aplikasi ya. Nah, aplikasi itu kalau terkait dengan diri manusia itulah fitrah-fitrah. Fitrah ini tinggal dipencet aja, ting ting gitu digunakan gitu kan. Nah, akan dioptimal. Tapi ketika banyak memasukkan dari yang lain untuk mengoperasikan HP tadi pada aplikasi yang di dalam ada, makanya yang terjadi nge-hang gitu. Nah, manusia juga begitu. Ketika kemudian dalam proses pengasuhan itu lebih banyak ya nilai-nilai dari luar yang kemudian dimasukkan, apalagi dianggap anak kita itu tabula rasa, kosong, kertas kosong, dijejalkan gitu ya, karena ingin semua orang tua itu ingin semuanya anak kita memahami, ya, maka kemudian hang, ya, nggak matching. Kenapa kemudian Allah berikan tadi knowledge itu ada di apa? Turunkan kitabuh wadinul haq ya, huda wadinul haq. Ya, adalah untuk menderek apa yang telah Allah bekalkan untuk apa? Agar semuanya berkembang optimal sehingga dengan optimalisasi ya fitrahnya tadi itulah modalitas kalian untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa khalifah Allah di muka bumi? Untuk mengelola alam semesta ya, riayah dan imarah ya, mengelola alam semesta dan kemudian tapi pengelolaannya itu disertai dengan kemudian apa? Tidak mendatangkan bencana, ya. Jadi riayah imarah itu memelihara, mengelola, ya, yang kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi semuanya. Karena sesungguhnya itu, ya. Nah ini memati filah. Nah, kalau berbicara fitrah, ya apa kondisi karakter yang dipersiapkan untuk menerima agama, ya. Qalu bala syahidna, mereka anak-anak kita itu punya fitrah untuk menerima itu, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat di usia 0 sampai 7 ya, ayah tidak terlibat dalam membangun ya self identification, konsep diri seorang anak, konsep dirinya anak-anak kita apa? Ya, ishad bi ana muslim, saksikan kami orang muslim yang amanu billah gitu ya. Yang amanu billah dan ya warasulihi dan sebagainya gitu yang termaktub di dalam rukun iman, rukun Islam gitu ya. Oke, baik. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sangat pas gitu ya. Saat kemudian ternyata kemudian anak-anak kita juga fitrah ya, kemudian kita buah inilah ya adalah sumber ya. Sumber masdarnya gitu ya, masdarnya segala macam ilmu untuk kenapa dikatakan sumber ilmu karena untuk menderek 8 fitrah tadi, fitrah bakat, fitrah kemudian keimanan ini semuanya ini adalah modalitas bagaimana untuk mengelola alam semesta ini adalah harus berdasarkan ilmu maka kemudian Allah berikan di sini sifatnya memang tidak detail gitu ya global gitu ya karena disinilah kemudian ternyata yang akan kemudian memicu ya atau bukan memacu akan memicu akan membangkitkan akan menstimulasi kesadaran orang apalagi dengan kelebihannya untuk kemudian berpikir ya menghasilkan karya-karya baru ya ilmu-ilmu baru untuk kemudian apa panduan mengelola alam semesta ini dengan segala isinya. Ya, waktunya 2 menit lagi Bu. Baik ya. Alhamdulillah, untung cepat-cepat. Baik, jadi kemudian ya karena kemudian itu maka butuh murabi pendidik yang sebenarnya, yang mutlak ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita menjadi murabi secara mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, dari mana kita dapatkan
apa yang kemudian pendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, dia menciptakan fitrah, dia menganugerahkan bakat manusia. Dalam fitrah itu kan ada fitrah bakat, ya. Kemudian fitrah belajar, belajar itu fitrah. Anak kita itu nggak ada yang malas belajar, fitrahnya belajar. Seperti kata Bu Eri tadi, karena kemudian saat dia bertanya, kemudian kita bilang, sudah sih diam cerewet amat. Nah, maka kemudian curiosity-nya jadi tumpul. Ngapain aku mau nanya-nanya? Paling emak juga nggak akan menjawab. Bahkan dibilang, sudah cerewet, diam aja. Jangan banyak nanya. Jadi, betul, kita tuh sebetulnya tanpa modal, Ummahatul Fillah. Ya, jadi, sampai-sampai saya terpokor ya, ketika seorang Mardi Gomowik itu mengatakan ya, terhadap perintah Allah jangan dikritisi, ikuti aja gitu. Karena itu pengarah, karena itu adalah apa, mendrive gitu ya, jadi ya mendorong, mengarah gitu ya, memandu gitu ya. Karena nggak akan mungkin salah gitu. Tadi makanya kompatibel, saling melengkapi, saling menguatkan. Nggak akan mungkin. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah juga tidak akan pernah membebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah yang menciptakan manusia. Gitu. Ya. Maka kemudian panduan-panduan dari Allah juga yang kemudian sangat pas untuk memandu manusia. Jadi Allah memberikan kita modal dalam bentuk fitrah. Allah kemudian berikan kemudian kita jalan untuk tumbuh berkembang. Bagaimana fitrah-fitrah bakat manusia itu bisa berkembang tahapan-tahapan. Karena salah satu fitrah, ya, fitrah yang Allah berikan kepada manusia, bahwa yang kita harus bersyukur ada namanya fitrah perkembangan, bahwa perkembangan itu bertahap-tahap. Kebayang kalau nggak ada tahapan-tahapan dalam perkembangan. Ya. Jadi menurut Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Abdurrahman Al-Bani, ya, dalam sebuah kitabnya Tarbiyah Fidawil Islam gitu ya, bahwa ya, dialah yang telah menetapkan pula syariat agar fitrah-fitrah itu tumbuh menjadi sempurna. Baik, saya akan ini nukil banyak ya. Jadi murabi pendidik sebenarnya secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Al-Khaliq, pencipta fitrah dan penganugerah berbagai bakat manusia tadi. Dia menyediakan jalan bagi tumbuh berkembang dan bekerjanya fitrah serta bakat-bakat manusia secara bertahap. Dialah yang telah menetapkan pula syariah agar fitrah-fitrah itu tumbuh menjadi semakin sempurna, baik dan menjadi berbahagia. Ya, aktivitas seorang murabi pendidik, ya, orang tua adalah murabi utama, ya. Pendidik ya, bukan mu'alim, bukan cuma guru, harus mengikuti fitrah yang ditetapkan oleh Allah dan harus mengikuti syariah serta hukum-hukum Allah untuk mendirect bagaimana agar fitrah yang ditetapkan itu berfungsi sehingga anak-anak kita memiliki keterampilan untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Ya. Oke. Terakhir, saya akan menikah bagaimana prinsip-prinsip dalam fitrah based education. Yang pertama, ya tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita berbicara fitrah based education, prinsipnya pertama terkait dengan tujuan penciptaan dan peran peradaban manusia di atas muka bumi sebagai khalifatullah fil ardh. Tadi sudah dibahas di awal. Kemudian yang kedua, prinsip bahwa dalam fitrah based education, ya, pendidikan berbasis fitrah itu adalah untuk menjalankan peran peradaban. Peran peradaban yang tadi itu peran peradaban, khalifah Allah di atas muka bumi itu. Atau kemandirian seorang anak ketika akil balik. Karena kemandirian yang dimiliki anak-anak kita ketika memasuki usia akil balik, menjadi seorang pemuda, maka dia tidak gampang menjadi sosok yang mudah dipengaruhi. Tapi dia malah akan kemudian menginspirasi, ya, dan mempengaruhi. Ya. Bahwa menjalankan peran ini harus dimulai dengan rasa syukur yang ketiga. Ya. La in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur, maka kemudian akan Allah mudahkan. Ya, inna wahzanu abdi. Kalau kita menjalankan segala sesuatu itu merasa kelimpungan, merasa bahwa PJJ ini gitu, pada kesempatan bonding kita udah semakin dekat, kita semakin kemudian mengeratkan hubungan gitu kembali kepada fitrah gitu ya. Maka kemudian juga Allah akan sulitkan. Tapi ketika kita memandang itu bahwa itu adalah momen di mana menyadarkan kembali akan fungsi dan perannya sebagai orang tua, sebagai khalifah fit tarbiyah, maka Allah akan mudahkan. Prinsip yang keempat, raise your child, raise yourself. Jadi
kita akan mendapatkan sesungguhnya kebahagiaan, kemudian penghargaan dalam tanda ini, penghormatan dari anak kita ketika kita juga menghormati anak-anak kita. Ya. Kita diibaratkan seperti benih yang memiliki tahapan. Jadi dalam pendidikan berbasis fitrah tidak ada prinsip lebih cepat lebih baik. Ya, buat apa gitu? Kita mendidik anak kita usia 3 tahun udah keren gitu, udah bisa lancar berbahasa Inggris. Nggak penting gitu. Karena hajat yang anak 0 sampai 7 tahun itu adalah motorik kasarnya agar sigap. Karena itu modalitas. Oke. Dan seterusnya itu. Oke. Set out bukan outside in, prinsip berikutnya tadi. Motivasinya bersifat intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam fitrah based education kita akan mendidik anak-anak kita dengan jiwa. Kalau motivator saja, seringkali kenapa biasanya orang ikut pelatihan, habis pulang dari pelatihan itu melempem, karena motivasinya ekstrinsik. Tapi kita ingin membangkitkan apa yang telah Allah bekalkan. Ya, jadi ada di dalam diri dia. Gitu. Jadi motivasinya yang akan muncul adalah internal motivation, gitu. Bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Motivasi intrinsik apa? Kesadaran. Jadi mendidik anak ya berbasis fitrah adalah kita memicu, bukan memacu, memicu habitual. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang sudah di pesantren kan sudah dididik segala macam, begitu lepas dari pesantren ya, dia seperti kayak lepas dari kemudian kebiasaan yang baik itu. Baik Ibu, waktunya sudah habis. Ya, baik. Itu ya diterapkan. Jadi berfokus pada kelebihan bukan kekurangan. Itu saja ya. Kekurangannya mudah-mudahan sebetulnya banyak sekali karena memang saya membawakan materi ini dua sesi gitu ya, pernah 2 sesi. Baik. Nanti saya usahakan bisa diinikan ya. Baik. Terima kasih Bu Ida atau Bu Rashidah Charum. Sebetulnya kalau kita siapkan waktu lebih banyak, senang sekali karena ibu-ibunya luar biasa. Barusan saja kita masih penasaran ya, kelanjutan dari pembicaraan Bu Ida ini pasti akan lebih menarik lagi Bu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi oleh Kak Eka Wardana ya Bu ya. Iya. Dan bagi para peserta bisa dipersiapkan pertanyaan dari sekarang. Nanti setelah kita persilahkan Pak Eka Wardana atau setelah Pak Eka Wardana berbicara atau menyampaikan materinya, kita akan buka sesi tanya jawab baik untuk Bu Ida maupun untuk Kak Eka Wardana. Baik, kita akan beralih kepada Kak Eka Wardana. Sudah hadirkah Kak Eka Wardana di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Kak Eka? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Senang bertemu kembali. Sudah lama tidak ketemu Pak Eka nih. Oh iya. Iya. Dan alhamdulillah di grup-grup baik grup bisnis, grup keluarga itu saya sering mendapat tulisan-tulisan Kak Eka Wardana. Terima kasih Kak Eka. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Baik. Baik, kepada Bu Nabila, kami persilakan untuk menampilkan profilnya Pak Eka Wardana atau Kak Eka Wardana, silahkan. Ya, beliau merupakan founder dan owner PT Rumah Pensil Publisher, dan beliau juga merupakan pendongeng, penulis lagu anak, animator, juga pegiat parenting luar biasa. Nah, ini juga merupakan salah satu produk-produk dari Kak Eka Wardana, Bu Eli ya. Dan ini ada kesempatan baik juga Bu Eli karena dari Rumah Pensil sedang ada promo-promo yang menarik, bahkan sampai diskon 40% nih. Luar biasa kan? Ada yang diskon 20%, 40%, dan buku-bukunya luar biasa. Dan ini bisa menjadi bekal buat anak-anak kita juga, Bu.
Baik, terima kasih Bu Nabila yang telah menampilkan profil dan juga produk-produk dari Rumah Pensil. Dan kini saya persilahkan kepada Kak Eka Wardana, psikolog SPC, untuk menyampaikan materi dalam webinar kita kali ini. Kepada Kak Eka Wardana, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih, senang sekali saya sudah hadir di sini, ayah dan bunda semua. Terima kasih khususnya juga saya sampaikan kepada Ibu Ida yang ilmunya luar biasa. Sebetulnya memang tadi lagi asik-asiknya ngedenger, tapi waktunya sudah habis. Masya Allah, mungkin lain kali kita bisa dapat ilmu beliau. Nah, ayah dan bunda semua, izinkan saya untuk saya screen ya, karena biar lebih fokus kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan materi kita kali ini, yang kalau di saya judulnya mendidik anak sesuai fitrah di era pandemi. Tadi riwayat hidup saya sudah disampaikan, ini nomor kontaknya. Baik, nah, ayah dan bunda, ini ada yang nanya nih ceritanya gitu. Kayak Kak, apa yang harus kita lakukan mendidik anak sesuai fitrah di masa pandemi ini? Nah, kira setidaknya ada 10 hal yang bisa kita lakukan. Ini cuma buat melengkapi yang tadi Bu Ida sampaikan ya. Mudah-mudahan sih sesuai gitu. Apa saja tuh Kak? Nah, yuk kita kepoin. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya dan bunda semua. Keren. Nah, begini nih animator nih, subhanallah ya. ya, rahasia mendidik anak. Nah, ayah dan bunda semua, ada sebuah rahasia mendidik anak yang saya dapatkan dari pengalaman yang saya kira secara teori kita jarang dapatkan juga gitu. Terus banyak juga orang yang belum tahu. Nah, apakah rahasia mendidik anak itu? Kalau saya tanya ke ayah dan bunda kalau pertemuannya offline gitu, pasti jawabannya ada yang harus disiplin Kak, harus dengan penuh kasih sayang Kak, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu semua benar, tapi ada satu rahasia yang jarang banget diungkap. Rahasianya adalah jangan lupa bahwa dulu kita adalah seorang anak. Nah, nanti ayah dan bunda mungkin ada sedikit interaktif, tapi sepertinya dengan waktu yang sedikit ini tidak mungkin kita bisa interaktif rame gitu ya, tanya jawab, bisa di chat aja lah gitu ya. Tapi saya coba interaktif biar nggak ngantuk nih ayah dan bunda. Nah, rahasianya adalah jangan lupa kita dulu adalah seorang anak. Maksudnya apa Kak? Maksudnya contohnya seperti ini. Kalau kita ketemu anak-anak, kita tidak menghidupkan lagi semangat anak-anak dalam diri kita, mungkin kita kenalannya, halo, nama kamu siapa? Kenalan dong sama Om, misalnya kayak gitu ya. Kita dalam posisi berdiri, anak itu ngedongak gitu. Terus ada orang asing nanyain dia bingung ini siapa gitu ya. Tapi kalau fitrah semangat anak-anak kita hidupkan lagi, kita ingat bahwa dulu kita senang banget jadi seorang anak, mungkin kita berlutut kan, terus mata kita sejajar dengan mata dia, terus kita kenalannya nggak langsung nembak, tapi misalnya di baju kamu ada gambar jerapahnya keluar dari saku, Om seneng banget loh sama jerapah, kamu ngeliat jerapah di mana, bla 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 bla. Nah kayak gitu, jadi nyambung sama anak. Nah, rahasia mendidik anak itu, jadi jangan lupa bahwa semangat anak-anak itu sebetulnya ada dalam diri kita, tinggal bagaimana kita menghidupkannya. Nah, saya ingin mengajak ayah dan bunda semua di sini untuk mengingat lagi semangat anak-anak kita. Caranya adalah dengan melakukan apa yang anak-anak suka lakukan. Apa tuh? Main. Ya nggak mungkin lah ya, karena kita lagi online. Terus nyanyi, aduh kayaknya nggak seru kalau saya yang mimpin, suara saya jelek gitu ya. Gimana kalau misalnya kita main sesuatu yang kita bisa mainkan online, yaitu dengan menyusun puzzle nih ayah dan bunda. Ini ada sebuah puzzle dengan 6 potong. Silakan coba tempatkan yang balok-balok yang nomor 1 itu yang huruf yang mana gitu ya. Kotak yang nomor 2 tuh huruf yang mana dan sebagainya. Wah. Ya karena waktunya ini ya, sambil coba-coba nebak sendiri ya, saya coba berikan jawabannya. Nah, untuk yang kotak 1 itu yang huruf apa? Balok dengan huruf apa? A, B, C, D, E, atau F? A.
Nah, Kita lihat ya, ada lagi yang lain. Kita lihat, ternyata jawabannya adalah yang Oh, Kemudian ternyata. ya ternyata. Kemudian yang kotak nomor 2 itu yang A, B, C, D atau F? C. dua C. Oke, kita lihat. D. Tring, benar yang C. Kemudian yang kotak nomor 3 yang A. yang A. Iya benar. Lalu yang nomor 4 Nomor 4 D. yang mana Bunda? F. Kita lihat ya. F, iya. Terus yang nomor 5? B, ya. B. Udah pasti berarti yang nomor 6 adalah D. yang D. Wah, siapa yang layak dapat hadiah dari Kak Eka nih? Iya. Nah, Udah dapat hadiah. Masya Allah. Nah, Ayah dan Bunda, selain kita senang tadi main puzzle, semoga sesederhana ini semangat anak-anak kita bisa hidup lagi, semangat lagi, ceria lagi ketemu anak-anak. Tidak boring ya Kak Eka ya? Iya, betul. Nah, tapi ada satu pesan di sini yang juga jarang diungkapkan ketika kita main puzzle. Sebetulnya puzzle itu kan bentuknya nggak sesederhana ini, rumit ya. Bentuknya potongan-potongannya juga aneh, nggak kotak gitu. Bentuk nggak beraturan, terus potongannya banyak gitu ya. Minimal tuh 16 potong, berapa potong gitu ya. Nah, puzzle itu nggak akan bisa kita susun kalau kita nggak bisa melihat gambaran utuhnya. Benar nggak, Ayah dan Bunda? Ya kan? Kalau kita disuruh nyusun puzzle 100 potong nih dengan bentuk yang tidak beraturan, tapi kita nggak dikasih lihat gambar utamanya ini sebetulnya gambar apa sih, pasti dijamin sulit. Dijamin sulit menyusunnya gitu kan. Nah, ini adalah rahasia mengajar anak yang berikutnya, yaitu jangan lupa bahwa untuk menyusun masa depan anak-anak kita harus punya gambaran utuh dulu. Mereka itu sebetulnya menjadi apa sih ke depannya? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh mau jadi seperti apa gitu ya. Apa mau jadi kita arahkan menjadi seorang hafiz-hafizoh yang bisa menghafal sekian juz Quran gitu ya, atau kita mau arahkan dia sesuai dengan bakatnya jadi atlet misalnya gitu ya, karena kita ngeliat dia bakatnya jadi atlet misalnya gitu, atau kita arahkan dia jadi atlet tapi yang penghafal Quran juga dan sebagainya. Jadi Ayah dan Bunda tidak bisa kita mendidik anak mengalir begitu saja. Nanti mau ke depan mau kayak gimana sih? Gimana nantilah kumaha engke gitu ya. Nggak bisa Ayah dan Bunda, kita harus punya gambaran utuh untuk mendidik anak. 5 tahun lagi gimana? 10 tahun lagi kita bisa ngebayangin anak kita jadi apa enggak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan puzzle ini gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ya kita sudah dapat poin 1 di hari ini, yaitu rancang masa depan bersama anak. Apalagi mumpung anak-anak ada di rumah, kita bisa jadi lebih dekat, bondingnya lebih kuat, kita jadi lebih mengenal dia, kita jadi bisa lebih bersama-sama. Yuk coba kita rancang masa depan bersama anak. Nah, 5 tahun lagi atau misalnya lulus SD nanti, kamu gimana rencananya? Terus kita sesuaikan dengan visi misi kita yang kita pahami dengan benar. Nah, jadi hal praktis yang bisa kita lakukan di rumah nih setelah ini, yaitu rancang masa depan bersama anak ya, itu nomor 1. Oke, karena kita membahas fitrah, tadi sudah banyak sekali disebut tentang fitrah, jadi saya cuma mungkin sekadar mengulangi atau menambahkan sedikit saja. Nah, ini ada contoh bayi yang ketakutan itu sebetulnya fitrah bukan? Coba, fitrah nggak bayi yang ketakutan? Ya, ada ketakutan. Nah, jawabannya ya dan Bunda, jawabannya apa? Fitrah bukan? Jawabannya tergantung takutnya sama apa. Jadi bayi itu waktu lahir, rasa takut yang dibawa bayi sejak lahir itu hanya dua saja rasa takut, yaitu takut suara keras dan takut ketinggian. Nah, jadi kalau bayi itu tiba-tiba takut dengan hal-hal yang serem, tiba-tiba takut dengan hewan dan sebagainya, itu takut yang sudah dipelajari dari lingkungan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita semua sebagai seorang pemberani, Ayah Bunda. Kita cuma takut sebetulnya aslinya itu dengan suara keras dan ketinggian. Itu juga sebetulnya untuk melengkapi mekanisme pertahanan diri kita agar bayi nggak gampang jatuh dari tempat tidur, agar bayi menghindar kalau ada sesuatu benda yang jatuh dengan suara keras, gubuk gitu. Misalnya lemari jatuh di dekat dia, mungkin kalau dia bisa bergerak dia bisa menghindar. Jadi itu mekanisme pertahanan diri.
Jadi fitrah manusia itu adalah seorang pemberani, ayah dan bunda, tidak punya rasa takut. Jadi kalau misalnya ada anak umur 3 tahun, 4 tahun nggak mau ke kamar mandi malam-malam karena takut hantu, berarti itu yang salah bukan yang memberikan fitrahnya, tapi lingkungannya, ayah dan bunda ya. Betul. Nah, terus kalau yang ini, bicara sama boneka fitrah bukan? Ya, ini bisa dibilang fitrah karena anak umur bayi, umur 3 tahun itu sedang belajar kosakata yang banyak. Itulah sebabnya banyak orang tua yang merasa kok anak umur 3 tahun, 4 tahun, atau 2 tahun itu sulit banget ya, ini masa-masa sulit. Kenapa? Karena anak belum bisa menyampaikan apa yang dia inginkan karena vokabulernya terbatas. Nah, bicara dengan boneka adalah salah satu cara dia berimajinasi, belajar bicara, dan sebagainya. Di sini juga saya ingatkan, apalagi kita berkaitan dengan masa pandemi, ketika anak-anak belajar dengan gadget itu menurut penelitian, setiap kali anak melihat gadget selama 30 menit, anak umur 2 tahun, 24 bulan itu melihat gadget selama 30 menit, itu kemampuan bicaranya tertunda kemungkinan sekitar 49%. Jadi gadget itu bahaya untuk dikasihkan pada anak-anak yang dini. Penelitian Universitas Washington bahkan menyarankan bahwa gadget tidak diperlukan untuk pendidikan seorang anak di usia dini. Nah, gitu ya. Jadi bicara pada boneka ini masih fitrah, apalagi imajinasinya sedang tinggi gitu. Nah, kalau meniru orang dewasa ini fitrah bukan? Fitrahnya bukan. Nah, meniru orang dewasa itu tergantung yang ditirunya apa. Kalau yang ditirunya kekerasannya dan sebagainya, itu berarti kita sudah merusak fitrah anak. Kan kita pernah ngelihat tuh, sering mungkin ngelihat anak-anak yang pakaiannya seronok, nari di atas panggung dan sebagainya. Nah, itu dia niru orang dewasa tapi fitrahnya rusak gitu. Tapi kalau yang ditiru orang dewasanya misalnya ayah betulin rumah, ibu menyapu lantai dan sebagainya, nah itu fitrahnya terjaga. Dia meniru orang dewasa dengan cara yang baik dan benar. Lalu menari, joget-joget fitrah bukan? Joget dangdut apa gitu ya, itu fitrah bukan. Nah, tergantung ayah dan bunda kalau saya, karena tadi Ibu Ida juga sudah menyampaikan anak 0 sampai 7 tahun tuh sedang belajar motorik gitu ya, motorik kasar dan halus. Jadi menari itu sebetulnya bagian dari pelatihan motorik, hanya saja menarinya kayak gimana. Nah, kalau menarinya kayak gini nih, ada contohnya nih kalau di Indonesia namanya imtihan lah ya, wisuda anak-anak. Nah, kalau gerakannya kayak gini, ini masih sesuai fitrah, tepuk tangan kanan kiri sambil nyanyi gitu ya. Sayang nggak ada suaranya ya. Nah, melihat matahari bersinar di jendela, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai hari. Apakah kamu mendengar suara burung bernyanyi gitu ya? Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi itu masih fitrah. Oke, nah fitrah dalam Al-Quran tadi juga sudah banyak sekali disinggung. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini kalimat terakhir ini yang membuat kita bermasalah nih. Kebanyakan manusia nggak tahu sebetulnya kita itu lahir dengan perangkat, bukan nol gitu ya. Nah, jadi dari ayat Quran ini kita tahu bahwa fitrah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada kita gitu ya. Dan kita tidak pernah mendengar fitrah digunakan untuk hewan gitu. Hewan itu fitrahnya begini, enggak. Hewan itu mungkin insting gitu ya. Siapa yang ngajarin semut untuk menyukai gula misalnya? Ya Allah, tapi itu tidak disebut fitrah. Fitrah itu memang untuk manusia. Kemudian manusia dilahirkan setara dalam kebaikan. Semua manusia itu lahir setara, semuanya baik gitu ya, semuanya punya potensi untuk berbuat baik. Nah, jadi nggak ada memang manusia yang lahir dalam keadaan buruk, itu tidak ada. LGBT dan sebagainya tadi sudah disinggung. Kemudian manusia tidak dilahirkan seperti kertas putih. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ida, karena ini teori dari John Locke ya, tabula rasa. Manusia itu seperti kertas putih, tergantung yang nyoretnya kayak gimana. Enggak, kalau menurut saya justru manusia itu mirip seperti, ini mudah-mudahan nggak salah ya, mirip seperti buku mewarnai tapi yang masih kosong. Jadi udah ada polanya, tinggal diwarnai, mau bagus, mau coret-coretnya rapi atau enggak, ya tergantung yang mewarnainya, tapi polanya sudah ada gitu loh. Kemudian manusia diciptakan untuk sesuai dengan Islam. Jadi
dimanapun dia berada, sebetulnya fitrah itu sesuai dengan Islam. Kita sering lihat orang yang kembali ke Islam, orang mu'alaf dan sebagainya, mereka kadang-kadang nangis gitu ya, ngedengar azan aja nangis dan sebagainya. Itu nunjukin bahwa lahirnya itu dia sesuai dengan Islam gitu ya. Di alam ruh itu dia tadi sudah disampaikan juga, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya gitu. Ini dalam Al-Qur'an. Nah, mana yang lebih tepat? Ini ada segelas minuman haram ya. Yang mana yang lebih tepat nih? Gelas berisi minuman yang haram atau kotor, gelas yang setengah, atau gelas yang kosong untuk menggambarkan fitrah manusia. Nah, kalau minuman yang haram ini ya, kan ada konsep yang menyatakan bahwa manusia itu lahir dengan dosa waris. Jadi anak-anak lahir itu penuh dosa gitu loh, sehingga harus ditebus. Kita tahu agama manalah yang menyatakan kayak gini, tapi ini ada dan mereka sedang gencar-gencarnya juga mempengaruhi kita. Nah, ini kita harus tahu nih. Nah, kalau gelas yang haram ini ya terpaksa dalam mendidiknya anak, kalau diibaratkan gelas haram ini kita cuci dulu gitu. Kita cuci dulu bersih-bersih. Jadi bayang nggak sih anak bayi didoktrin dulu segala macam bersih-bersih, baru gelasnya kosong gitu kan, baru siap diisi. Atau gelas yang udah setengah penuh, misalnya isinya susu lah ya atau air putih gitu. Nah, tergantung kita tinggal isi sama teko sehingga dia maksimal potensinya. Jadi ditumbuhkan dari dalam keluar tadi seperti yang Bu Ida sampaikan. Atau gelas kosong. Nah, gelas kosong ini tergantung isi ceretnya ini mau jadi apa. Kalau gelasnya ceretnya isinya jus, jadinya jus. Kalau ceretnya isinya susu, jadinya susu. Nah, manakah yang sesuai dengan fitrah? Nah, kita langsung cepet-cepet aja ya. Sebenarnya saya pengen minta pendapat ayah dan bunda sih. Nah, yang jelas yang dosa waris, bahwa anak itu lahir dalam keadaan gelap hatinya gitu ya, ada dosa yang diwariskan entah dari siapa gitu ya. Itu ya jelas ini enggak lah ya. Tapi banyak juga yang berpendapat yang ini nih, gelas kosong atau tabula rasa atau kertas putih, tergantung dari yang isinya. Kalau menurut saya ini juga tidak benar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ida. Yang lebih cocok itu adalah sebetulnya anak itu lahir dengan potensi untuk misalnya segelas susu dia akan menjadi susu yang penuh yang memberikan gizi pada orang lain. Contohnya kalau susu ya kayak gitu. Nah, tinggal isi dari ceretnya ini. Kalau ceretnya ini isinya susu juga, ya sama dengan potensi awalnya, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Jadi pemuda yang luar biasa yang keren. Tapi kalau isi ceretnya ini nggak sesuai, kalau gelasnya itu udah setengah berisi susu, tapi diisinya sama, kalau kopi mendingan jadi enak, atau coklat jadi enak ya. Misalnya apa ya, racun atau apa gitu ya, yang nggak jelas lah gitu. Nah, makanya jadinya juga jadi buruk gitu. Jadi kira-kira gambaran fitrah kayak ginilah. Saya sengaja ngasih gambar visual supaya gampang lah ngingetnya ya, insya Allah. Nah, lalu fitrah dalam hadis ini juga ada, tadi sudah disampaikan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim pernah bersabda bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya bapak ibulah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ini kita ingat jadi seperti tanah yang subur nih ayah dan bunda. Jadi anak itu lahir seperti tanah yang subur nih. Kita tinggal nanam benih apa. Kalau yang ditanamnya benih positif, maka tumbuhnya jadi pohon yang positif. Jadi memang benar bahwa tadi ada fitrah perkembangan, bahwa fitrah itu tidak tiba-tiba langsung bisa jadi, tapi dia harus dirawat, ditumbuhkan seperti merawat pohon, disiram, dijaga dari cuaca yang buruk, dijaga dari hewan-hewan yang ingin mematuknya dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti kita rasakan buahnya ketika mereka sudah akil balik lewat ke atas, sudah dewasa, akan dirasakan buahnya positif juga. Tapi kalau tanah yang subur ini nih, bayi lahir dalam keadaan seperti tanah yang subur, dikasih hal-hal yang negatif, maka dia akan tumbuh kering kerontang. Yang tumbuh juga bukan tumbuhan yang enak dilihat dan sedap dipandang atau bisa diambil buahnya, tapi kayak kaktus. Ya walaupun kaktus itu ada airnya juga lah, ini kan ibarat lah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak itu lahir dalam keadaan luar biasa, tinggal tergantung kitanya. Nah, itu yang dipesankan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini ya dan bunda. Nah,
kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya fitrah itu apa, Kak? Nah, coba deh susun kalimat-kalimat ini. Dari sejak lahir mudah mengenali Allah dan aturannya, keadaan suci. Nah, saya kasih kalimat pertamanya. Fitrah adalah keadaan suci. Terus apa? Keadaan suci yang dibawa dari sejak lahir, ya, sehingga manusia mengenali Allah dan aturan. betul, Masya Allah, mudah mengenali Allah dan aturannya. Kira-kira gitulah ya, karena banyak juga sih definisi fitrah secara bahasa dan sebagainya, tapi kira-kira inilah yang mudah kita tangkap. Jadi fitrah itu adalah keadaan suci yang dibawa dari sejak lahir sehingga manusia mudah mengenali Allah dan aturannya gitu. Jadi kalau anak itu jadi Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya, berarti keadaan sucinya sudah dirusak oleh lingkungan, terutama orang tua menurut Rasulullah SAW. Nah, Bunda, kenapa Allah datangkan pandemi? Mungkin anak kita nanya. Jadi kalau kita mendidik anak dalam keadaan fitrah, dalam keadaan pandemi, setidaknya kalau menurut saya juga harus diberitahukan dan dihubungkan dengan akidah kenapa pandemi itu datang. Nah, jadi pandemi itu apa sih? Pandemi itu adalah epidemi yang terjadi dalam skala internasional, lintas negara, pokoknya meluas lah. Lalu epidemi itu apa? Nah, epidemi adalah penyakit yang menular dengan cepat di suatu daerah. Nah, jadi kalau ada penyakit menular dengan cepat di suatu daerah, tapi ini mah meluas banget sampai skala internasional, namanya pandemi gitu. Kalau dulu mungkin penyakit pes, wabah hitam di Eropa dulu ya sampai sekian puluh juta orang mati lah gitu, itu juga disebut pandemi. Nah, kalau dihubungkan dengan akidah, kita jelaskan kepada anak kita, "Ma, kenapa aku nggak boleh sekolah? Ma, kenapa aku harus pakai masker? Ma, kenapa aku harus nggak boleh ketemu teman dulu?" Nah, kita hubungkan dengan akidah. Apakah pandemi ini ujian, musibah, atau azab? Setidaknya kayak gitulah ya. Nah, yang mana nih kita coba kita terangkin pada anak kita. Yuk kita pasangkan ya, ujian, musibah, azab. Nah, ini kira-kira penjelasannya. Siksaan yang dialami manusia yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa berbentuk kesenangan atau kesusahan agar Allah bisa tanda kutip tahu siapa yang sabar dan siapa yang tidak. Tanda kutip itu sebetulnya Allah tuh Maha tahu, udah tahu, tapi ini untuk membuktikan kepada manusianya itu sendiri bahwa kamu loh itu kan nggak sabar kan, tuh kan sabar kan dan sebagainya. Atau kejadian sulit, sedih dan susah yang dialami manusia. Nah, coba yang mana? Yang ujian itu yang atas, yang tengah atau yang bawah? Yang tengah, iya betul. Jadi ujian itu bisa berbentuk kesenangan atau kesusahan gitu ya. Musibah itu yang mana? Kejadian sulit. Kejadian sulit, benar. Kejadian sulit, sedih dan susah yang dialami manusia. Sedangkan azab adalah siksaan yang dialami manusia yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian itu akan selalu ada setiap saat. Entah kita dalam ujian dalam bentuk kelebihan atau kekurangan gitu ya, kesenangan atau kesusahan. Jangan disangka orang yang bersenang-senang gitu, yang dikasih Allah segala macam kemudahan, itu sebetulnya ujian juga buat dia gitu. Nah, musibah terjadi karena manusia melakukan khilaf dan salah. Jadi dia sebetulnya beriman kepada Allah, tapi dia ya, namanya manusia, kita pasti punya kesalahan, punya dosa, dan Allah menurunkan musibah untuk menegur kita. Jadi ini mah kalau dapat musibah, dapat kesulitan, sementara kita merasa beriman, kita istighfar dan mengevaluasi diri. Ini salah saya di mana ya? Kenapa saya mengalami gini? Jadi kita justru ketika dapat musibah, dapat pelajaran. Oh, ternyata saya melakukan kesalahan kayak gitu, luar biasa. Sedangkan azab itu bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagi orang seluruh dunia nih hanya ada 3 nih, ya kan? Kalau karena pandemi ini bisa jadi ujian buat kita, atau karena kita melakukan kesalahan, nggak mau nurut, nggak mau pakai masker dan sebagainya, tiba-tiba positif, nah itu namanya musibah gitu ya. Nah, sementara bagi orang-orang yang beriman, udah jelas ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terangkan hal ini kepada anak-anak kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, Kak? Yang nomor 2, tadi kan udah yang nomor 1, yang nomor 2 adalah memberi pemahaman pada anak tentang hakikat pandemi. Yang tadi itu loh, pandemi itu apa, terus kenapa ada pandemi, kenapa orang beriman itu mengalami pandemi dan sebagainya. Oh, mungkin ini musibah, atau ini ujian. Atau kalau orang nggak beriman mah, ya itu azab deh, gitu. Sampai mereka bertobat, gitu. Ya, nah lalu akibat pandemi pada tarbiyah ini saya ngomongnya ngebut ya. Bapak ya dan Bunda.
Nah, ini kan kita biasa menitipkan anak-anak di sekolah. Nah, karena ada pandemi, akhirnya sekolah itu mengembalikan anak-anak ke rumah kita. Nah, di rumah ada siapa? Ada ayah dan bunda. Di rumah ini ibarat sebuah benteng nih, ayah dan bunda. Harus ada yang jaga, sebisa mungkin harus ada yang jaga. Kalau dua-duanya pergi keluar benteng, maka nanti akan ada yang masuk, ya kan? Entah pasti bentuknya setan, entah dalam bentuk gadget, entah dalam bentuk pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi ini, seolah-olah Allah itu mengembalikan anak-anak ke kita. Tadi disampaikan oleh Bu Ida bahwa sebetulnya inilah atau Ibu siapa yang tadi? Sebetulnya ini keadaan sebenarnya idealnya gitu loh. Jadi orang tua juga harus bertanggung jawab. Kalau keadaan sekarang kan yang penting udah bayar mahal sekolah, aku nggak mau tahu ya kan, anak aku udah bayar mahal, pokoknya anak aku harus pintar dan sebagainya. Ujung-ujungnya gitu ya kan, mereka tiba-tiba terlibat LGBT dan sebagainya. Anak saya yang kedua itu punya teman waktu SMA itu hafizoh gitu. Tapi begitu kuliah, lepas dari orang tua, ini mohon maaf, kok tiba-tiba terlacak dia jatuh ke dalam pergaulan LGBT. Ketika udah jauh dari orang tua dan sebagainya. Masya Allah, itu menunjukkan mungkin orang tuanya tidak intens. Bukan mungkin lagi, pasti tidak mengawal fitrah dia dari sejak kecil. Diserahkan sepenuhnya ke sekolah atau ke orang lain begitu saja, tanpa mengawalnya. Jadi harus ada yang ngawal nih dalam benteng nih. Dan bundanya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Nah, jadi itu akibat pandemi. Sekarang apa itu tarbiyah? Kan tadi kita ada pandemi, ada fitrah, ada tarbiyah atau pendidikan. Nah, saya cuma ngingetin lagi aja ya. Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Jadi dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tarbiyah itu menuju kesempurnaan. Nah, tapi tidak bisa begitu saja semudah membalik telapak tangan. Dia harus dilakukan bertahap sedikit demi sedikit. Lalu juga ada arti di sini bahwa pendidikan itu, tarbiyah itu harus berkesinambungan. Nggak bisa misalnya kita dari waktu balita kita sudah didik anak sesuai dengan nilai-nilai Quran. Tiba-tiba kok SD-nya karena mengejar dunia misalnya, kita masukkan ke sekolah mohon maaf Kristen misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa. Itu tidak berkesinambungan namanya gitu. Jadi kita putus tuh tahapannya. Kalau atau sekolah-sekolah yang lain lah ya, nggak mendukung dengan gambaran utama kita tadi ketika menyusun puzzle gitu. Nah, lalu yang keempat, tarbiyah itu tentu dasarnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah disampaikan bahwa anak itu adalah calon khalifah di masa depan. Anak itu adalah pemimpin masa depan yang tertutupi oleh baju anak-anaknya sekarang gitu. Jadi kita harus mentarbiyah, mendidik anak-anak itu sesuai dengan apa maunya Allah, yaitu agar Allah ridho pada kita dan anak-anak kita gitu. Jadi tarbiyah itu tetap mencapai kesempurnaan, tapi harus sedikit demi sedikit dan kontinu. Jadi ini kerja keras. Kalau udah sedikit demi sedikit berkesinambungan, kontinu lagi, nah itu udah namanya kerja keras. Baik kita sebagai orang tua, guru, paman dan sebagainya. Ini benar-benar luar biasa konsep tarbiyah ini. Nah, kemudian berkaitan dengan tarbiyah ini ada 3 pola asuh umum nih ya dan bunda ya. Ada yang sifatnya memaksa, tapi bukan memaksa, tapi memberi pengertian. Ada yang memaksa anak untuk mengikuti banyak aturan tanpa penjelasan. Pokoknya kamu harus gini, nggak usah banyak nanya gitu ya. Atau yang 3, cenderung membebaskan dan membiarkan anak. Nah, ini ada nama-namanya. Coba ya, ini kan nomor 1 tuh 1 menurun. Bukan memaksa, tetapi memberi pengertian. Ini pola asuh ini disebut dengan nama apa? Dek. Demokratis. Iya, Masya Allah. Demokratis. Oh, Bu Ida dapat banyak door prize nih kayaknya. Bu Ida, Masya Allah, Bu Ida. Lalu Bu Ida mah pakarnya ini. Kemudian memaksa anak untuk mengikuti banyak aturan tanpa penjelasan. Iya, luar biasa. Otoriter. Nah, lalu yang ketiga, ini cenderung pola asuh yang terburuk sebetulnya bahkan dibanding otoriter, yaitu cenderung membebaskan dan membiarkan anak, yaitu permisif ya. Iya, Masya Allah, betul. Permisif.
hadiah loh. Oh iya. Ini sebelum ngasih hiburan ke anak-anak, ibunya dulu nih yang dikasih hiburan. Masya Allah. Iya, ntar di akhir ya. Jadi permisif inilah yang membuat anak-anak kurang sopan, jadi kurang ajar. Kalau dulu perasaan zaman saya itu ngelewat di depan guru itu sambil bungkuk. Kalau sekarang kayaknya anak-anak cuek deh gitu. Bahkan juga nganggap guru itu kayak temen dan sebagainya, kurang rasa hormat dan sebagainya. Nah ini permisif gitu. Nah ini sekilas aja lah ya. Lalu pertanyaannya yang manakah yang tarbiyah? Tentu saja yang ini, yang demokratis ya kan. Jadi kita memberi peluang pada anak untuk menumbuhkan potensi sesuai dirinya, tapi kita juga mengarahkan. Kamu harusnya sesuai dengan jalan Allah nih yang Allah tunjukkan. Nggak boleh kayak gitu, tapi diberi pengertian. Kenapa mah nggak boleh? Karena gini loh. Kalau udah mulai akil balik, karena ini ada ayatnya, karena ini ada dalilnya dan sebagainya gitu. Satu lagi mereka. Iya, kenapa? Tambah satu lagi, autoritatif. Iya, autoritatif. Iya betul, benar. Otoritatif. Otoritatif kalau agak-agak cenderung demokratis ya, otoritatif. Iya, ada ya. apa? Ada penerimaan, ada kontrol. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Terus juga kalau ditambahin ada lagi parenting lalai dan sebagainya. Jadi yang benar-benar lebih parah dari permisif gitu ya. Ya kira-kira 3 itu tadi inilah perwakilannya gitu ya. Nah, sekarang ada 4 unsur tarbiyah apa saja. Ini kan kalau kita sekolah biasa ada guru pasti. Kemudian yang kedua siswa. Kemudian yang ketiga itu sistem pengajaran dan yang keempat adalah materi pelajaran. Jadi guru dengan siswa dihubungkan dengan sistem pengajaran. Kan guru mau ngajar siswa gimana caranya nih? Nggak tahu, kayak berada di 2 buah jurang. Nah, dengan sistem pengajaran, sistem kurikulum dan sebagainya itu disambungkan jembatannya. Tapi ada juga materi pelajaran yang menyampaikan pesan dari guru kepada anak. Kayak truk bawa muatan-muatan sembako dan sebagainya kepada siswa, sehingga dalam hal ini tentu saja ilmu gitu ya. Sehingga siswa itu mendapat apa yang dikirim sama truk ini nih lewat jembatan. Nah, itu materi pelajarannya. Tapi di masa pandemi guru itu berubah loh, bukan sekadar guru lagi, tapi jadi orang tua nih yang harus mengajar ya kan. Siswa itu statusnya berubah, bukan siswa lagi tapi anak gitu ya, kayak kembali lagi gitu. Nah, sistem pengajarannya kayak gimana? Ini cuma usul saya ya, sistem analisa dari saya. Jadi sistem pengajaran yang diberikan ketika anak sudah kembali ke rumah adalah keteladanan. Orang tua harus memberikan teladan pada anak. Dan materi pelajarannya apa, Kak? Materi pelajaran ini juga usul saya ya, ini sekali lagi cuma usul, yaitu literasi. Nah, kita lihat satu-satu ya dan Bunda, mudah-mudahan masih ada waktu nih. Orang tua nih, pertama orang tua. Kita membahas unsur tarbiyah yang pertama tentang orang tua. Nah, orang tua itu mempunyai 2 tamak. 2 tamak nih. Pertama, ini tamak yang pertama dan tamak yang kedua. Apa sih, Kak, tamak-tamak itu? Nah, tamak yang pertama itu adalah pertama, maksudnya. Yang kedua adalah utama. Maksudnya apa? Tamak yang pertama, yaitu pendidikan pertama. Kemudian yang utama, pendidik pertama dan pendidik utama. Jadi orang tua adalah pendidik pertama seorang anak dan pendidik utama bagi seorang anak. Maksudnya apa? Orang tua sebagai pendidik pertama. Kita lihat ya. Nah, ini sekilas-sekilas aja ya karena waktunya juga terbatas nih. Jadi maksud orang tua sebagai pendidik pertama adalah karena anak belajar dengan meniru apa yang dilihat. Yang pertama ditiru tentu saja adalah orang tua, ya kan ya dan Bunda. Dan ini adalah cara belajar seorang anak. Cara belajar orang anak itu meniru gitu. Kalau dia nggak meniru, dia nggak bisa belajar mengembangkan dirinya. Jadi apa yang dia lihat dia tiru. Kalau yang dilihat bagusnya dia tirunya bagus gitu. Dan yang pertama kali dia lihat adalah orang tuanya. Orang tua senang baca, dia ikutan baca tuh kan ada gambarnya ya kan. Misalnya sikap sopan santun atau bahkan juga sikap tidak sopan dan sebagainya itu belajar dari orang tua. Sikap terhadap agama, cuek dalam beribadah atau enggak, disiplin dan sebagainya itu namanya orang tua sebagai pendidik pertama. Nah, ini yang disebut dengan uswah hasanah, tuntunan yang baik lagi terpuji nih Ayah dan Bunda. Dan sebagai orang tua memberikan uswah itu kepada anak juga harus punya pola dong dari siapa? Dari Muhammad SAW, junjungan kita yang mulia ya Ayah dan Bunda. Nah, berdasarkan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa anak itu meniru orang tua
berapa lama waktu yang diperlukan anak usia 14 bulan untuk meniru tontonan televisi? 20 detik, 20 menit, 20 jam, atau 20 hari? Yang mana ya? Anak 14 bulan loh nonton TV, terus dia udah bisa niru tuh berapa lama waktu yang diperlukan? 20 detik, 20 menit, 20 jam, atau 20 hari? Jawabannya adalah Detik aja udah bisa niru mereka. iya, betul. 20 detik itu udah bisa niru ayah dan bunda. Bayangkan yang dia lihat di TV. Apalagi orang tuanya. Orang anak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang ketiga, yaitu tunjukkan dan contohkan perilaku yang terpuji kepada anak. Hindari itu rasa marah, cemberut, dan sebagainya. Banyak senyum, banyak berlaku manis, dan sebagainya. Sehingga anak meniru apa yang kita contohkan pada dia. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Orang tua sebagai pendidik utama. Ini maksudnya apa nih? Yaitu menumbuhkan, coba susun huruf-huruf ini. Menumbuhkan apa? Tadi udah lo disinggung. Menumbuhkan apa? Susun hurufnya. Iya. Cepetin aja ya. Karakter, Masya Allah. Nah, menumbuhkan karakter mulia. Apa sih karakter itu? Karakter adalah sifat-sifat moral, baik atau buruk yang menetap dalam diri seseorang. Jadi udah netap loh dalam diri dia, entah baik atau buruk. Jadi kalau dia sering marah berarti karakternya cenderung pemarah, ya kan? Dia sering senyum berarti karakternya ramah, baik budi dan sebagainya, kira-kira kayak gitu ya dan bunda. Nah, kalau dalam bahasa Islamnya, karakter itu hampir sama dengan akhlak, ya, hampir sama nih. Karena ini referensi sebetulnya beda gitu ya. Hampir sama dengan akhlak. Mana yang akhlak nih, yang mana ya? Tersenggol dikit langsung marah, atau awalnya sedih, tapi seiring waktu rasa sedihnya hilang. Yang mana yang akhlak? Ayo, yang atas atau yang bawah? Tersenggol. Iya benar, kesenggol dikit langsung marah. Kenapa itu disebut akhlak? Karena ini definisi akhlak. Akhlak adalah reaksi spontan saat seorang mengalami sesuatu. Jadi kesenggol, kalau reaksi spontannya marah, dia pemarah gitu. Kalau reaksi spontannya, aduh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, mohon maaf dan sebagainya, itu berarti orangnya baik gitu. Kalau sedih, mengalami sesuatu sedih, tapi lama-lama hilang, ya itu bukan akhlak kalau udah lama-lama hilang, karena waktu itu menyembuhkan perasaan-perasaan kita. Tapi keadaan pertama yang kita alami itu akhlak kita. Jadi kalau kita ngelihat ada orang begitu datang masalah, langsung stres, nah itu dia akhlaknya kurang kuat, kurang tangguh dan sebagainya. Tapi kalau datang masalah dia pikir dulu, Masya Allah nih, subhanallah ada sesuatu nih, saya coba akan tanggulangi dulu. Nah itu sabar, tabah dan sebagainya gitu ayah dan bunda ya. Jadi apalagi yang kita lakukan? Yang keempat, tumbuhkan karakter akhlak mulia ayah dan bunda ya. Bagaimana cara menumbuhkannya? Nah itu bisa panjang lagi. Pokoknya ini poin-poinnya dulu aja ya. Nah, dari 4 unsur tarbiyah tadi orang tua sudah ya, sekilas nih. Kemudian anak. Nah, yang kedua kita bahas unsur tarbiyah yang kedua tentang anak. Nah, mana yang tepat? Anak itu ajarkan banyak peraturan, tapi nunggu waktu dia balik, ya kan? Kamu nanti harus disiplin atau segala macam, tapi nunggu waktu balik. Atau ajarkan banyak peraturan dari sejak balita. Mana yang benar, yang kiri atau yang kanan? Iya, mikir kan. Yang benar adalah yang ini, dari sejak balita harus diajarkan banyak peraturan, tapi tentu saja tergantung caranya ya. Bukan, kan caranya tadi udah dikasih tahu, bukan otoriter, bukan juga membiarkan, yaitu tidak memberikan apa-apa, tapi dengan demokratis. Kasih tahu tapi jelaskan kenapa, kasih tahu lalu menurut kamu gimana dan sebagainya. Nah, ini yang membuat anak dari awal itu tumbuh terjaga fitrahnya. Karena kita menjaga dia dengan aturan-aturan yang baik. Misalnya contoh kecilnya datang dari luar rumah, sepatu taruh di rak, ada yang kotor sapu ya, gitu. Nah, itu banyak peraturan. Mainan rapikan, kalau udah main masukin lagi kotaknya. Itu banyak peraturan dari sejak kecil. Nah, ini yang membuat dia terjaga fitrahnya, gitu. Nah, kenapa kita mengajarkan banyak peraturan dari sejak balita atau dari sejak bayi bahkan? Karena ada yang disebut masa emas. Nah, masa emas ini umur berapa? 0 sampai 8 tahun. Kenapa disebut masa emas? Karena otaknya sedang tumbuh menjadi ukuran 100% di usia 8 tahun. Dan menurut Islam, kalau dihubungkan dengan masa emas, Islam itu
secara tekstual tidak menyebut masa emas tapi fitrah. Nah, dalam Islam tapi konsep ini nyambung dengan konsep Islam masa emas ini. Kenapa? Karena dari masa emas anak ini Allah menjaga fitrah dia dari hal-hal yang buruk. Jadi dia nurut sama orang tua, dia lebih percaya sama orang tua, dia lebih percaya sama orang-orang dekat. Nah, itu yang disebut dengan masa emas. Itulah sebabnya penting mengajarkan banyak peraturan hal-hal fundamental ketika sejak dini. Nah, pertanyaannya nih, kalau lebih dari 8 tahun, lebih dari 8 tahun adalah temukan minat dan bakatnya nih ayah dan bunda. Tujuannya apa? Tujuannya tadi seperti disebut oleh Bu Ida, untuk ketika dia udah akil balik, udah remaja, dia bisa mandiri dari orang tua. Nah, ya kan? Nah, mana minat dan mana bakat? Anak yang menguasai suatu kemampuan lebih cepat dibandingkan anak lain, itu minat atau bakat? Anak yang terus-menerus melakukan hal yang disukainya tanpa merasa bosan, itu minat atau bakat? Jadi, minat yang mana? Yang kiri, yang kanan? Yang kanan. Iya, betul. Bakat itu yang kiri, minat itu yang kanan. Jadi bakat itu, kalau kita ngelihat anak kita, kok lebih cepat, kok dia lebih jago sih dibanding anak-anak lain dalam hal matematik misalnya. Berarti bakatnya ada di situ. Kok dia lebih bagus sih ngegambar itu dibanding anak-anak lain seusianya. Oh, berarti bakatnya di situ. Nah, kalau minat, kalau misalnya dia nggak bosan, misalnya, aku mau latihan bola, udah kalah, udah nggak bisa, tapi tetap di situ, nah itu minatnya. Alangkah baiknya kalau minat dan bakat ini ketemu. Wah, keren banget. Udah bakatnya misalnya gambar, minatnya digambar juga. Ini contoh anak saya yang pertama ya, yang udah bikin komik Palestina dan sebagainya, itu dari awal emang saya ngeliat bakatnya di situ, minatnya di situ, ya udah kasih kertas yang banyak gitu ya. Silakan gambar yang banyak. Aku nggak bisa matematik, Bi. Ya nggak apa-apa, pokoknya gambar yang banyak kayak gitulah kira-kira. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini mohon maaf ya agak cepat. Ajarkan aturan baik sejak dini, dan yang keenam, temukan minat dan bakat anak ya dan bunda. Terus tentang keteladanan. Nah, keteladanan ini unsur yang ketiga. Banyak yang lupa bahwa syarat utama keteladanan adalah rasa kasih sayang. Nggak mungkin dong anak meniru orang yang tidak dia sayangi, ya kan? Ingat, bagi seluruh dunia, mungkin engkau hanyalah seseorang. Nih, bagi atasan kita, bagi tetangga kita, bagi lingkungan kita, mungkin kamu cuma seseorang. Tetapi bagi anak kita, tapi bagi seseorang, engkau adalah seluruh dunianya. Kitalah yang memberi dia rezeki, lewat kita maksudnya gitu ya. Kitalah yang memberi dia senyum, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Menurut anak tuh, apalagi anak masih kecil, kita adalah seluruh dunianya. Jadi benar-benar harus tunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada anak. Jangan dicuekin, dicubit, marah dikit, dikasih gadget. Bukan gadget sebetulnya yang dia inginkan, tapi wajah senyum orang tuanya, perhatian, ada apa nak, sini ayah peluk, dan sebagainya gitu loh. Nah, itu loh unsur keteladanan. Nah, apalagi ada sebuah penelitian yang meneliti penyebab anak melakukan tindakan kriminal, mencuri, bahkan menyakiti, membuli, membunuh, dan sebagainya, itu dari mana? Meniru dari medsos dan internet, kemudian juga pengaruh buruk lingkungan sosial, dan yang penting adalah kurang kasih sayang orang tua nih dan bunda. Nah, keteladanan tentu saja kita harus meniru, menyampaikan anak-anak kepada uswah hasanah yang paling tertinggi, yaitu Muhammad SAW. Nah, siapa yang ditiru anak bila tidak dikenalkan uswah hasanah? Tentunya uswah sayyi'ah. Jadi mohon maaf ya para bagi yang gemar boy band. Saya nggak tahu ini boy bandnya apa nih namanya. Nah, uswah sayyi'ah itu adalah teladan yang buruk. Uswah sayyi'ah adalah sesuatu atau seorang yang menyelisihi Rasulullah, itu namanya uswah sayyi'ah. Ini ada ayat Qur'annya loh, Az-Zukhruf ayat 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Nah, berarti kan ngikutin kan. Nah, kalau anak kita tidak mengikuti Rasulullah sebagai teladan, maka tingkah lakunya menurut ayat ini akan mirip orang-orang kafir yang mengatakan nenek moyang kami menganut agama yang lain, kayak gitulah ya. Insya Allah dikit lagi nih. 7 berarti cintai anak dan ajarkan cinta diri sendiri dan sesama. Kemudian ajarkan cinta kepada Rasulullah dan para sahabat, ya kan? Bukan cuma sekadar tahu, tapi cinta. Kalau kita ngasih tahu, nah ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, ibunya namanya siapa? Aminah. Ya itu namanya tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang, menurut kamu gimana? Nah itu namanya diajarkan cinta gitu, kira-kira kayak gitu.
Jadi yang keteladanan udah, nah sekarang literasi. Nah ini juga penting kalau menurut saya, 4 unsur tarbiyah, keempat yaitu literasi. Nah menurut Hervey J. Graf dan Jack Budik, literasi adalah kemampuan seorang dalam menulis dan membaca. Nah ini sederhana, ya kan, menulis dan membaca. Tapi menurut UNESCO, literasi adalah keterampilan titik-titik dalam membaca dan menulis terlepas dari mana dan bagaimana keterampilan itu didapatkan. Keterampilan kognisi. Kognisi itu apa sih? Kira-kira ya, kemampuan berpikir ayah dan bunda. Tapi ada dua hal yang sama di sini, menulis dan membaca. Tapi ada satu lagi, menurut National Institute for Literacy dari Amerika ya, literasi adalah kemampuan seorang untuk membaca, menulis, berbicara. Enggak cuma menulis membaca loh, dan menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sini ada kompetensi yang tadi disinggung oleh Bu Ida. Jadi literasi itu mengajar menulis, membaca, berbicara, menyampaikan ide-ide, pendapat, dan sebagainya, menghitung dasar, kemudian memecahkan masalah pada tingkat keahlian. Ada kompetisinya. Jadi misalnya, betulin pagar gimana? Oh, dikasih tahu sama ayahnya. Cara nyuci baju gimana? Dikasih tahu gitu. Itu kan pekerjaan dalam keluarga, Mas. Dan ini yang tampaknya perlu disampaikan ketika anak ada di rumah dalam masa pandemi ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya literasi itu adalah kemampuan berpikir, yaitu baca, tulis, hitung, bicara, memecahkan masalah dengan tingkat keahlian tertentu yang didapat dengan berbagai cara dan dari siapa saja. Boleh dari orang tua, boleh dari guru, boleh dari paman, dan siapa saja gitu. Bisa dari buku dan sebagainya. Nah, apa nama sumber kemampuan literasi ini? Ini adalah bercerita dan mendongeng. Ini apa? Ini adalah berbicara dengan anak. Ini juga sumber-sumber kemampuan literasi. Bermain dengan anak juga kemampuan literasi, ya kan? Karena bisa memecahkan masalah, masalah kepemimpinan, sportivitas, dan sebagainya. Ini layar pendidikan, melihat sesuatu dengan gambar besar, entah itu dalam bentuk TV atau mungkin papan tulis dan sebagainya. Dan ini misalnya mempraktekkan teori, udah dapat teorinya, sekarang kita praktek. Kamu tahu kan tadi udah ceritain tentang padi, yuk kita ke sawah lihat bagaimana petani menanam padi. Nah itu juga literasi. Kemudian menyuruh anak bersosialisasi teman-temannya, itu juga literasi. Nah tapi pertanyaannya, manakah literasi yang paling penting dari semuanya? Nah, yang mana coba? Kalau menurut saya, yang ini nih, Ayah dan Bunda. Nah, bercerita atau mendongeng. Kenapa? Nah, alasannya ini. Alasannya karena ketika bercerita, kita berbicara dengan anak. Cuma caranya bercerita dengan interaktif. Jadi, kalau beli buku, jangan dikasih anak, nih baca, tapi kita ceritain gitu loh. Nah, itu berbicara dengan anak juga berbicara dengan kita. Ketika membaca juga bisa bermain dengan anak, peluk kepalanya, ada buku puzzle, mencari gambar, kan di buku nggak banyak gambar tuh, cari mana kelinci, terus dia mau kemana dan sebagainya, bisa sambil bermain juga ya, walaupun beda dengan bermain fisik kayak tadi, tapi seenggaknya ada unsur bermain. Unsur layar pendidikan, full buku itu ketika dibuka, full gambar, spread namanya dari kiri ke kanan, itu seperti sebuah layar TV yang lebar gitu, anak bisa belajar banyak hal dari situ. Kemudian mempraktekkan teori, karena ketika bercerita kita menyampaikan teori kan, oh kamu tuh harus baik, kamu tuh harus ramah, nanti prakteknya gimana? Yuk kita praktekkan, kalau ada tamu kamu harus nyapa dan sebagainya gitu. Nah, jadi menyuruh anak bersosialisasi juga, jadi dalam kisah pasti ada akhlak sosial kan, baik, buruk, dan sebagainya. Itulah sebabnya bercerita atau mendongeng adalah bentuk literasi paling dasar dan lengkap. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Tadi udah 8 ya, sekarang 9, udah terakhir nih. Dan Bunda, ajak anak berliterasi, kemudian bacakan buku dan ajarkan cinta membaca. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan hal-hal ini bisa diterapkan ya dan Bunda. Setelah ini, rancang masa depan bersama anak, yang tadi ya, memberi pemahaman pada anak tentang hakikat pandemi, bisa kan ya? Kemudian tunjukkan dan contohkan perilaku terpuji, ini harus bisa juga. Kemudian tumbuhkan karakter akhlak mulia. 5. Ajarkan peraturan baik sejak dini. 6. Temukan minat dan bakat anak. 7. Cintai anak dan ajarkan cinta diri serta sesama. 8. Ajarkan cinta kepada Rasulullah dan para sahabat. 9. Ajak anak berliterasi, bermain, dan sebagainya. Itu loh yang tadi bersama orang tua. Kemudian yang terutama adalah bacakan buku dan ajarkan anak cinta membaca. Nomor kontaknya yang tadi. Demikian dari saya, mudah-mudahan nggak kelewatan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.